Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Sahrul Ramadan, Fakultas FTKI, ingin menjawab tugas 2 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Di sini perangkat saya disuruh ngerangkum dari materi 1 sampai akhir. Yang saya rangkum itu adalah rekayasa perangkat lunak. Software development biasanya akan melakukan hal yang ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Terus perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya itu adalah interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware, driver, interface, dan perangkat keras lainnya. Operating system. Operating system itu perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atas. Terus ada beberapa iOS yang dikenal secara luas. Itu ada Microsoft Windows, Linux, dan varialnya seperti Red Hat, SUSE, Mandaket, Debian, terus ada Unix, terus ada lagi Apple, sama program aplikasi. Itu ada program aplikasi adalah program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Terus ada lagi proses perangkat lunak, spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, pengembangan proses produksi sistem perangkat lunak, validasi, evolusi. Terus ada mitos software. Mitos software itu masih diyakini oleh banyak manajer dan praktisi, dan juga banyak membahayakan karena mereka memiliki unsur-unsur kebenaran. Terus ada setiap praktisi dan manajemen harus memahami realitas bisnis perangkat lunak. Terus ada lagi rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Itu apa? Ada software engineering, rekayasa perangkat lunak, disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak melalui tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan produser sistem, prosedur sistem dengan benar. Terus ada pengembangan software. Pengembangan software itu ada generasi awal, terus generasi kedua, generasi ketiga. Generasi awal itu ada batch orientation sama custom software. Yang generasi kedua ada multi user, real time, database, product software. Generasi ketiga itu ada distribute system sama low core hardware. Ada lagi yang saya rangkum, perbedaan RPL dengan rekayasa sistem.
Rekayasa sistem RS berkait dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware sama rekayasa PL dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Terus kalau ini ada produk RPL. Itu produk RPL, produk diperoleh melalui tahapan pengembangan software development life. Contohnya siklus hidup SDLC. Itu ada waterfall model, ada spiral model, protoping atau juga ada pauting model. Terus ada juga proses RPL. Proses RPL itu digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Itu ada analis method, design methods, ada programming method sama testing methods. Terus ada lagi yang saya rangkum perangkat, ada lagi metode teknis ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi struktur objek, aspek, dan lain-lain. Ada lagi ini perangkat lunak ini harus memberikan fungsi yang diperlukan dan kinerja sebagai pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Maintainability, mudah dipelihara atau dirawat. Ada defendability, dapat diadakan. Terus ada lagi aspect stability, dapat diterima. Terus ada lagi yang saya rangkum apa saja tantangan utama yang dihadapi RPL. Tantangannya itu ada heterogeneity, keberagamaan, terus ada delivery, pengiriman, struk, kepercayaan. Itu ada lagi proses generik. Proses generiknya itu ada spesifikasi, pengembangan, validasi atau evaluasi. Terus ada lagi proses aktor ya. Proses aktornya merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta peran. Terus ada juga contoh umum dari pemangku kepentingan perangkat lunak termasuk, tetapi tidak terbatas pada berikut ini: user, customer, market analyst. Terus ada regulator yang dimiliki aturan, software engineering. Terus selanjutnya ada software requirement fundamental. Itu ada selama fase analis menentukan persyaratan untuk sistem baru. Itu ada saya ngerangkumnya. Ini ada langsung ke model-model pengembangan PL. Modelnya itu ada waterfall. Modelnya ada waterfall, terus ada problem model waterfall, model prototyping. Terus ada juga problem prototyping model. Terus
Ada lagi desain itu ada software design fundamental, software structure and architecture, terus ada user interface design, ada software design strategies and method. Terus itu saja dari desain. Terus ada software design lagi, sama masih banyak. Ada nih desain arsitektur. Itu tujuannya dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistemnya. Itu ada beberapa lagi dari software desain, dari desain arsitektur. Terus ada lagi implementation itu ada banyak, dari customizing basing konsep itu ada minimizing complexity and sympathing chain, ada customizing for variation, ada ratios, ada standard in construction. Terus ada lagi dari saya lagi nyari dulu Pak yang penting-penting dari rangkuman. Ya, ada lagi nih transaksi itu adalah eksekusi program user oleh DBM, baik mengakses maupun memodifikasi data. Terus ada lagi eksekusi dari program user atau transaksi, merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Terus ada lagi software quality. Software quality itu ada beberapa aspek of functional quality: memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimalis depth, menginformasi yang lebih baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Terus ada lagi apa enggak? Dari rangkuman saya segitu aja Pak, nggak ada lagi yang ada tambahan lagi. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Dari segitu aja Pak yang saya bisa sampaikan dari rangkuman materi 1 sampai akhir. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.